Belum sukses? Ya kan? Ya. Kita lanjut sesi berikutnya ya Bapak Ibu ya. Tadi setelah melakukan praktek coaching nih, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memberikan umpan balik dari praktek coaching yang telah dilakukan. Tapi di sini kami mohon kesediaannya nih. Siapa yang bersedia menjadi coach dan coachee dalam praktek di depan? Nanti Bapak Ibu yang lain mengobservasi ya. Tapi observasinya mohon dicatat di kertas lain, di kertas tersendiri ya. Silakan dari pasangan yang coach dan coachee tadi yang bersedia untuk maju di depan praktek. Silakan Bapak Ibu. Kelompok mana yang bersedia? Kelompok mana yang bersedia? Ada hadiahnya nggak Pak? Ada. Yang bersedia hadiahnya maju ke depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok PP Pak Febri Zulkifli. Saya ini Fadila dari SMA Negeri 1 Penawartama dan rekan saya Yeni Fitri dari SD Negeri 1 Tunggal Warga. Oke, kali ini kami akan mempraktikkan coaching dan saya sebagai coach, sementara rekan saya sebagai mohon maaf terbalik. Jadi saya sebagai coachee dan rekan saya sebagai coachnya. Oke, bisa dimulai sekarang. Eni sama Eni ya? Iya. Eni sama Eni. Satu pakai H, satu pakai H. Iya, pinter, satu lagi. Berarti kelompok Eni dong. Iya. PP-nya Pak Febri tadi. Pura-puranya ya Pak ya. Iya. Dari Hayati dong. Assalamualaikum. Aduh, cantik sekali Bu Eni. Aduh, terima kasih. Sesuai dengan tema ini, kita kan sebentar lagi 17 Agustus. Jadi ya merah-merah begini. Luar biasa sekali Bu Eni. Nambah semangat. Saya pun melihatnya Bu. Aduh, next. Oh iya, bagaimana Bu? Persiapan kita hari ini Bu? Alhamdulillah sudah dipersiapkan Bu, tapi kalau nanti ternyata dalam perjalanan ada kendala, mohon maaf ya Bu ya. Oh Bu, sama-sama. Di mana Bu tempatnya Bu kira-kira Bu? Mau di mana Bu? Mau di kantin sekalian makan siang boleh? Boleh sekali. Biar lebih asik ya Bu ya. Sepertinya begitu. Udah nyampe ya? Cukup. Bagaimana Bu ini? Oh jadi di sini kita ada permasalahan sedikit Bu ini ya, masalah pembelajaran ini ya dia. Iya, betul. Iya. Oh ya, bagaimana Bu kalau bisa tahu nih harus ceritanya Bu? Oh iya Bu, saya sedikit cerita dulu ya Bu ya. Iya, silakan, Bu. Supaya nanti Ibu paham terkait dengan tujuan coaching hari ini. Iya, sebenarnya ini menjadi masalah saya dari dulu Bu. Untuk media pembelajaran. Maklum lah Bu ya, kami kan dari pedalaman, listrik pun sering mati hidup seperti itu, sinyal wifi pun ya sering tidak bersahabat. Jadi dan ini menjadi masalah besar bagi kami terkait dengan penyediaan media pembelajaran. Apalagi di hari ini loh Bu, jujur kebetulan saya kan mengajar di SMA. Otomatis ya mereka anak-anak milenial ya tahu sendiri Bu, maunya macam-macam ya, berbeda dengan satuan pendidikan yang dasar SD misalnya. Jadi mau tidak mau kita sebagai pendidik harus siap memenuhi kebutuhan mereka peserta didik. Di antaranya yaitu tadi Bu, menyiapkan media pembelajaran yang sudah ala-ala IT gitulah Bu gitu. Luar biasa berarti Bu ya permasalahannya Bu ya. Nah itu Bu, Iya. bisa bantu saya Bu. Nah, kita cari solusinya lagi ya. Iya. Nah di sini Bu tadi kita sudah bilang ketergantungan anak, wifi dan sebagainya. Nah bagaimana nih Bu cara Ibu
mencari solusinya kira-kira Bu di dalam kesehariannya nih Bu. Nah ini saya sudah mencoba Bu ya, mencoba beberapa strategi ya, mencoba beberapa strategi yang sekaligus strategi itu saya jadikan sebagai langkah saya dalam menyelesaikan tantangan yang saya hadapi tadi Bu. Jadi diantaranya ya meskipun wifi-nya sering tidak bersahabat, kemudian listrik sering mati dan lain sebagainya, alhasil begini Bu, tidak ada proyektor pun ketika listrik padam, saya harus bisa menyiapkan perangkat pembelajaran lain sebagai alternatif solusinya. Ya contoh ya Bu ya, kebetulan di sekolah kami itu diperbolehkan membawa handphone. Jadi ada saat-saat tertentu handphone bisa dipakai saat pembelajaran di kelas. Kenapa tidak kita manfaatkan kesempatan itu? Contoh misalnya, ketika kita mau menyampaikan materi pembelajaran dengan bantuan video tanpa proyektor karena pada waktu tidak masalah, kita bisa share link video yang sudah kita siapkan itu ke peserta didik, kemudian peserta didik bisa menggunakan handphonenya masing-masing untuk melihat tayangannya. Misalnya itu. Kemudian yang kedua, misalnya kita mau melakukan semacam rangsangan untuk bisa lebih fokus di pembelajaran awal. Ya, saya sudah menemukan solusinya Bu. Dan memang sih ini belum saya terapkan, tapi kedepannya saya mau coba terapkan itu. Jadi saya mencoba untuk memperkenalkan kepada siswa saya terkait dengan beberapa aplikasi, misalnya Wordwall misalnya. Untuk apa? Ya untuk mereka supaya lebih terangsang dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tidak perlu kita menayangkan melalui proyektor yang padam, kita butuh HP saja. Otomatis HP masih bisa. Seperti kapan Luar biasa sekali ya Bu ya. ya. Nah, kalau tadi Ibu sudah bahas dengan solusi dan ada solusi terbaik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini Bu, bagaimana apakah sudah berjalan dengan baik dan struktur? Iya, saya kan baru memulai ya, baru memulai. Jadi baru saya terapkan konsep saya itu. Jadi kalau untuk hasil saya belum bisa menilai apakah ini sudah berhasil atau belum, karena belum saya terapkan di banyak kelas, baru 1-2 kelas saja. Dan rencananya ke depan saya akan lebih maksimalkan itu. Rencananya sudah langsung kan ya Bu ya? Ya. Sudah berjalan ya? Mohon doanya ya Bu ya. Amin, semoga ya Bu ya. Nah, sekarang Bu, ini sudah mendapatkan solusi atau belum dari titik kali ini? Alhamdulillah Bu, saya lebih lega. Dengan hadirnya Ibu bersama saya, kita ngobrol-ngobrol tadi, alhamdulillah kita bisa sedikit lega. Secara tidak langsung saya sudah mulai punya wacana, oh saya harus begini, oh saya harus begitu dengan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Oke, kita sudah melakukan program Ibu dan luar biasa Bu ya, Ibu sudah menemukan solusi tersendiri dari Ibu sendiri menyelesaikan masalah yang sesuai dengan kita Ibu sendiri ya Bu. Jadi kita lihat kembali minggu depan ya Bu ya, bagaimana penerapannya, apakah berjalan atau tidaknya ya Bu ya. Oke, saya rasa hari ini sudah cukup ya Bu ya. Kita lihat yuk ke minggu depan ya Bu ya. Siap-siap Ibu. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Terima kasih. Tutup ya Pak, tutup. Ampun ditutup. Oh iya. Tutup dulu. Ya, demikian tadi praktik coaching yang sudah kami laksanakan. Mudah-mudahan dari kegiatan coaching ini bisa memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang coaching hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Eni, ini Eni, ini Eni. Itu ada. Itu ada ya. Bilangnya Ibu Eni kuadrat.
ini kuadrat. Kita beri tepuk salut dulu untuk Ibu. Yuk. Mana tepuk salut? Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Kayaknya mau pakai ini juga cuma buat dia nggak masuk. Iya. Selanjutnya nih, terima kasih ya Bu. Untuk selanjutnya kita akan melakukan umpan balik dari praktek coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Guru tadi. Silahkan berdasarkan observasi yang Ibu lakukan tadi saat coaching dilaksanakan. Kami persilahkan jika ada kelompok kanan, kiri atau tengah yang akan memberikan umpan balik. Bu Riana, silakan Bu Riana. Boleh maju. Ini kan masih pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari pengamatan saya tadi ada kekeliruan antara coach dan coach. Tadi Ibu Heni ya, Ibu Heni tadi sebagai coach. Coach. Oh apa ke ini ya? Saya coach, ini saya coach. Saya bertanya dia menjawab. Nah, karena tadi kami pahamnya Ibu Heni sebagai coach tadi Ibu Heni, terus coachnya sebagai Ibu Heni tadi. Apa kami kembali antara ini ya? Kalau pengenalannya seperti itu berarti memang kebalik. Iya kan? Tadi kami pahamnya ya, coachingnya tadi sebagai Heni, terus coachnya sebagai Eni. Kenapa pas waktu di situ tadi kebalik gitu kan? Karena antara Heni dan Eni kami sangat salah sebut ya. Iya makanya kami tanya mana yang Eni, mana yang Eni tadi ya. Sebagai meluruskan saja karena antara coach dan coach kan kita bukan memberi solusi, tapi dia hanya mengharapkan solusinya dan kita dari pengamatan kami ini bukan balik pengamatan ya. Kalau tujuannya tadi kami sudah jelas menemukan solusi bagaimana media pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang terhambat. Terus identifikasinya itu sering terjadinya mati lampu. Terus rencana aksinya baru mulai. Terus itu strateginya, solusinya menyiapkan langkah pembelajaran lain. Yang kedua menggunakan aplikasi. Terus yang ketiga tadi mendownload ya, mendownload video tadi. Kirim share link. Share link. Jadi peserta didik bisa menggunakan media handphone. Jadi meskipun mati lampu tetap dia bisa. Jadi dari pengamatan kami tadi kami menemukan siapa yang terlibat dalam Kunci. siapa yang terlibat dalam ini nanti untuk coachingnya itu melakukan media pembelajaran itu yang melibatkan siapa itu belum dipertanyakan ya Bu ya. Sampai itu aja ya. Terus levelnya Bu, penggunaan media pembelajaran itu kira-kira dia sudah ke level berapa dalam di sekolah itu yang
Ada. Untuk